Selamat datang di YouTube channel Belajar bersama Bu Daphne. Kita akan belajar tentang harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Sebelum melanjutkan pelajaran, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like video ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Pertama, kita akan belajar untung, rugi, dan impas. Perhatikan kasus 1. Pak Subur, tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Pemasukannya berarti 10.000 kali 110.000 sama dengan 1.100.000 rupiah. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 rupiah dikurang 1 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Yang artinya, pemasukan Pak Subur lebih besar dari modal yang dikeluarkannya. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 rupiah dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Selanjutnya, perhatikan kasus 2 tentang Pak Soso tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah Rp800.000. Sedangkan pemasukan didapatkan dari hasil berjualan adalah 90 mangkok bakso kali 8.000 adalah Rp720.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 kurang 800.000 sama dengan negatif 80.000. Karena pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran, maka mengalami kerugian. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar Rp80.000 dari berjualan bakso pada hari itu. Selanjutnya, ada kasus 3, Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari, Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Pada cerita Pak Sarto tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah Rp700.000. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan juga Rp700.000 yang diperoleh dari 10.000 kali 70 porsi yang terjual. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 700.000 kurang 700.000 sama dengan 0. Pada kasus ini, Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun rugi, karena pengeluaran dan pendapatannya sama banyak.
Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan untuk menghitung untung atau rugi adalah dengan cara pengeluaran dikurang pemasukan. Dikatakan untung jika pengeluaran lebih kecil dari pemasukan. Dikatakan rugi jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, dan dikatakan impas jika pengeluaran sama dengan pemasukan. Dari kasus pertama, Pak Subur tukang bubur ayam, pemasukannya Rp1.100.000, pengeluarannya Rp1.000.000. Maka pengeluaran dikurang pemasukan atau M dikurang K sama dengan untung Rp100.000. Untuk kasus kedua, Pak Soso tukang bakso, pemasukannya Rp720.000, sementara pengeluarannya Rp800.000, sehingga dia rugi Rp80.000. Terakhir, Pak Sarto tukang sate, pemasukannya Rp700.000 dan pengeluarannya Rp700.000. Jika dikurangkan, pengeluaran dikurang pemasukan sama dengan 0 atau impas. Selanjutnya kita akan belajar persentase untung dan rugi. Yang pertama, persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya, PU merupakan persentase keuntungan, HB adalah harga beli atau modal, HJ adalah harga jual atau total pemasukan. Maka persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurang HB dibagi HB kali 100%. Selanjutnya, persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalkan, PR adalah persentase kerugian, HB harga beli atau modal, HJ harga jual atau total pemasukan. Maka persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan HB dikurang HJ dibagi HB kali 100%. Ayo kita simak penjelasan dari contoh 1. Pak Karta membeli suatu motor bekas dengan harga Rp4.000.000. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Karta. Dari soal, kita ketahui bahwa harga beli motor tersebut adalah 4 juta. Lalu harga jual atau HJ adalah 4.200.000. Yang ditanya adalah PU, persentase keuntungan. Maka PU sama dengan harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Sama dengan Rp4.200.000 dikurang 4 juta dibagi 4 juta dikali 100%. Maka PU sama dengan 4.200.000 dikurang 4 juta sama dengan 200.000. Dibagi 4 juta dikali 100%. Maka PU sama dengan 2/40 kali 100% atau PU sama dengan 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Perhatikan contoh 2. Pak Rusli membeli suatu motor bekas dengan harga Rp4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Rusli. Kita dapat menyelesaikannya dengan 2 alternatif penyelesaian. Alternatif pertama dengan cara harga jual sama dengan 105% dikali 4 juta, sama dengan Rp4.200.000. Maka keuntungannya Rp4.200.000
dikurang 4 juta sama dengan 200 ribu rupiah. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200 ribu rupiah. Lalu alternatif penyelesaian yang kedua. Misalkan persentase modal atau harga beli HB sama dengan 100%. Persentase keuntungan adalah persentase harga jual dikurang persentase harga beli sama dengan 105% dikurang 100% sama dengan 5%. Keuntungan sama dengan 5% kali 4 juta. Sama dengan 5 per 100 kali 4 juta rupiah sama dengan 200 ribu. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200 ribu rupiah. Demikianlah penjelasan tentang harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Agar lebih memahami, Mayo berlatih mengerjakan soal-soal latihan berikut ini.